Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du. Hari ini hari Rabu tanggal 25 November 2020 dan ini pertemuan ke-12 dan setelah pertemuan ini tinggal 2 pertemuan lagi. Dan judul makalah kita tinggal 4 judul makalah. Jadi bisa didengarkan? Terdengar suara saya? Bisa. Jadi saya sampaikan semuanya bahwasanya pemakalah pada hari ini kalau yang ada di daftar saya itu nomor 11 Faujan Al-Fajri, Muhammad Ibnu Alwi, Saiful Islami. Dan yang nomor 12 Muhammad Ajli Atasalam, Agus Haji. Terus yang ada di daftar yang baru diserahkan oleh Bagas itu nomor 11 itu Faujan Al-Fajri. Nomor 12 judul 12 Muhammad Ajli Atasalam, Agus Haji. Jadi saya ini ketika membaca ini saya bingung yang mana yang mau kita pakai. Berarti antum semuanya atau kebanyakan di antum itu tidak mendengarkan rekaman yang kita kirimkan di dahulu. Apa yang saya sampaikan dalam rekaman itu dan barusan juga didengarkan oleh Bagas dan Bagas Restu namanya. Dan itu yang dipahaminya kalau judul 11 itu tetap. Berarti Faujan Al-Fajri, Muhammad Ibnu Alwi, Saiful Islami. Mereka tetap judul 11. Adapun judul yang ke-12, Muhammad Ajli Atasalam, Agus Haji, dan orang-orang yang belum pemakalah pada pertemuan yang dahulu, pertemuan yang lewat. Atau bisa jadi mereka masuk ke pemakalah nomor 13 dan 14. Intinya, berarti hari ini pemakalah itu judul makalahnya judul 11 dan 12. Adapun pertemuan ke-13 nantinya itu judul ke-13. Jadi kalau di daftar ini kok memang ini mau kita pakai atau gimana? Sudah berantakan ini Anda lihat. Jadi saya lihat ini kalau judul 13 ini sudah berantakan. Enggak tahulah bagaimana ini. Ya berantakan karena banyak yang nggak presentasi, kan? Anak pun bingung kan. Antum kalau dengarkan rekaman saya itu apa yang kalian pahami? Yang mana? Itu yang Anda sampaikan itu di menit 1 jam menit 1 jam 23 ya. Itu kan udah jelas di sana. Iya. Sekarang apa masalahnya, Ikhwan? Kalau secara lisan bisa jadi antum lupa. Ini kan rekaman ada. Jadi begini, Ikhwan, untuk hari ini pemakalah itu ada di judul 11 dan judul 12. Jadi Faujan Al-Fajri, mana Faujan Al-Fajri? Derat. Sudah siap makalahnya? Sudah, Dad. Muhammad Ibnu Alwi? Muhammad Ibnu Alwi? Nggak ada, Dad. Saiful Islami? Saiful Islami. Hadir, Had. Siap makalahnya? Udah, Had. Judul berapa? 11, Had. 11. Kalau Muhammad Ibnu Alwi?
Lagi di mana tadi? Oh, itu bukan di apa itu, Pak? Oh ya, coba tanya lagi, Pak. Karena kan lagi ganti apa? Lagi ganti selingkuh. Atau nanti anak coba lagi. Ya mereka yang sudah tadi itu ke apa kan pendidik kan? Nanti hubungi aja beliau ya, Ustaz. Apa saat lagi ngajar Pak Ustaz nih? Waalaikumsalam. Mana Muhammad Ibnu Alwi? Enggak ada. Berarti judul makalah yang ke-12 itu Muhammad Ajli Atabus Salam. Ada? Ada Ustaz. Sudah siap makalahnya? Siap Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agus Suhaji. Belum Ustaz. Belum? Belum Ustaz. Ya, kenapa belum? Dikit lagi. Mau kapan lagi antum siapkan? Hah? Berarti Ibnu Alwi belum ada juga. Berarti yang sudah siap itu Faujan Al-Fajri, Saiful Islami, makalah yang 11. Terus itu makalah yang ke-12 itu Muhammad Ajli Atabus Salam. Jadi sekarang kita persilahkan kepada moderator untuk memandu makalah kita. Oh, sebelum kita mulai makalah kita ini judul 13 di pertemuan ke-13 dan 14 nantinya itu judul 13 dan 14. Kalau di daftar saya ini antum mau pakai daftar mana ini? Daftar yang baru diserahkan Bagas atau daftar yang lama ini? Kalau di daftar yang diserahkan oleh Bagas itu nomor pemakalah ke-13 nantinya Ahmad Najrian, Muhammad Made Prasetya, Faisal Ardian Saragi, Muhammad Ibnu Alwi, Saiful Islami, Ahmad Yazid Tahir. Kenapa dua? Apa ini? Saiful Islami. Hah? Saiful Islami kan dia di judul 11. Baru makalah ke-14 itu Zakaria Maulana, Bagas Restu, Salman Al-Farisi. Zakaria Maulana, Bagas Restu, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tambahnya ya. Berarti kalau di makalah 13 itu Ahmad Najrian, Faisal Ardian Saragi, tambahnya Muhammad Made, Muhammad Ibnu Alwi. Kenapa pindah ke Muhammad Ibnu Alwi ke apa? Ke-13. Halo, kedengaran suaranya? Dengar, Ustaz. Jadi Amrul Abdul Wadud masuk ke mana? Amrul Abdul Wadud, Amar Abdullah, baru siapa lagi yang belum? Said Hidayat ada? Said Hidayat. Jaringan Said, Ustaz. Katanya Ustaz tadi jaringan Said buruk, Ustaz. Keluar masuk dia tadi, Ustaz. Jaringannya lagi buruk katanya, Ustaz. Muhammad Hanif Alwan.
Muhammad Ardi Mustaqim. Oke, kalau begitu sekarang kita serahkan ke moderator saja. Jadi nanti jangan lupa antum nomor di pertemuan 13 dan 14 itu ada Ahmad Najrian, Muhammad Made Prasetya, Faisal Ardian Saragi, Muhammad Ibnu Alwi, Ahmad Yadid Taher. Terus pemakalah ke pertemuan ke-14 nantinya Zakaria Maulana, Bagas Restu Ardina, Salman Al-Farisi. Itu di pertemuan ke-14. Jadi saran Ana, bagi siapa yang tidak pemakalah, yang belum maju pemakalah, contohnya seperti Amar Abdullah dengan Amrul Abdul Wadud dan yang lainnya itu dimasukkan ke makalah ke-14. Jadi jangan salah lagi, dimasukkan ke makalah ke-14. Karena makalah ke-13 ini sudah banyak ini. Ya, bisa dipahami, ikhwan? Sekarang saya serahkan kepada moderator. Silakan dipandu perkuliahan. Bisa, Ustaz. Apaan Ustaz? Kan sebelumnya moderatornya Yahya Mu'arif Ustaz. Jadi jaringannya katanya Ustaz kurang bagus Ustaz. Jadi kalau dia ngomong Ustaz suaranya kurang jelas. Jadi siapa yang mau? Jadi anak gantikan Ustaz. Jadi tadi saudara Yahya Mu'arif bilang anak yang gantikan Ustaz. Oke, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Baiklah, untuk mempersingkat kegiatan diskusi kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka acara kita ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini akan memandu kegiatan diskusi kita pada kesempatan kali ini, yakni kegiatannya seperti biasa. Kita mempersilahkan kepada pemakalah untuk memaparkan atau mempresentasikan makalahnya terlebih dahulu. Dan bila ada di antara ikhwan nantinya ingin bertanya, silahkan japriki Ana. Dan Ana nanti yang menyampaikan kepada pemakalah langsung. Mungkin hanya itu susunan acara kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada pemakalah, Ana persilahkan untuk mempresentasikan makalahnya. Syukran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallallahu ajmain amma ba'du. Terima kasih atas moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai pemakalah untuk mempresentasikan makalah saya pada siang hari yang cerah ini. Judul makalah pada siang hari ini adalah Madrasah Nizmiyah dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam. Yang pertama di sini ada lembaga pendidikan Nizamiyah. Berbicara mengenai lembaga pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari pandangan atau konsep Islam itu sendiri. Pendidikan Islam merupakan wujud dari pengaruh berbagai budaya dan peradaban yang pernah ada dalam sejarah. Bisa di-share apanya, Ikhwan? Bisa di-share makalahnya? Udah saat di grup. Maksudnya di-share di apa ini? Di
Mic Ustaz mati, Ustaz. Di-share dulu, di-share makalahnya di Zoom. Bisa nge-share-nya? Enggak, Ustaz. Udah lanjut. Di sini ada para ahli pendidikan Islam biasanya berpandangan bahwa pendidikan Islam itu memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri yang khas karena didasarkan kepada tujuan yang bersifat metafisis dan transendental, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Salah satu lembaga pendidikan tinggi yang muncul pada abad ke-4 Hijriah adalah madrasah itu. Sedangkan Nizamiyah adalah sebuah lembaga atau pendidikan yang didirikan pada tahun 457 sampai 459 Hijriah atau 1065 sampai 1067 Masehi, abad keempat oleh Nizam al-Mulk. Madrasah Nizamiyah itu membangun sejumlah lembaga atau lembaga dengan besar-besaran dan menggunakan masjid khan sebagai model madrasah, yaitu masjid yang di sisinya didirikan khan atau asrama atau pemondokan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa madrasah Nizamiyah ini adalah madrasah yang pertama kali muncul dalam pendidikan Islam yang berbentuk lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Dinasti Saljuk berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Kinik dalam masyarakat Turki Okuz. Ia mengabdi diri pada Raja Begu daerah Turkaman yang meliputi Laut Arab dan Laut Kaspia. Saljuk kaum yang membebaskan diri dari dinasti Sami'ah. Setelah Saljuk meninggal, kekuasaannya itu dilanjutkan oleh Turgulbek. Ia berhasil mengalahkan dinasti Ghaznawi pada tahun 459 atau 429 Hijriah atau 1036 Masehi. Kemudian yang memproklamirkan berdirinya dinasti Saljuk dan mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Nizam al-Mulk itu mendirikan gedung-gedung ilmiah untuk ahli fisika atau membangun madrasah-madrasah untuk para ulama dan asrama yang untuk orang beribadah serta fakir miskin yang belajar yang tinggal di asrama diberi belanja secukupnya dari uang negara untuk sejumlah uang yang tidak sedikit oleh Nizam al-Mulk. Akibatnya Nizam al-Mulk mendapatkan teguran pendidikan pengajaran tersebut merupakan usaha untuk menaklukkan kota Kustania. Beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya Madrasah Nizamiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran ilmu pengetahuan oleh Nizam al-Mulk karena ia adalah seorang sarjana. Pantas saja ia memiliki semangatnya membangun lembaga pendidikan yang modern. Yang kedua, konflik keagamaan yang sangat panjang dalam sejarah Islam hingga abad 5 atau 11 antara kelompok-kelompok yang mengembangkan pemikiran agama dalam Islam, misalnya Mu'tazilah, Syiah, Asy'ariyah, Ahnafiyah, Hanbaliyah, Syafi'iyah yang bermazhab Hanafi yang mendukung paham teori Mu'tazilah. Tidak ada bukti bahwa ia melakukan tindakan balasan sehingga menghancurkan mazhab lainnya, seperti Mu'tazilah dan Syiah. Kelompok-kelompok ini pada akhirnya melemah dan dengan sendirinya. Jadi sebenarnya ia ingin posisi Syafi'iyah dan Asy'ariyah
menguat melalui jalur pendidikan. Latar belakang yang ketiga, ada madrasah nizamiyah itu juga dimaksudkan sebagai wadah penataran bagi pegawai pemerintah, terutama dalam mengurusi dan memperbaiki sistem administrasi negara. Lulusan madrasah yang siap pakai akan ditempatkan atau dipegawaikan negara sesuai dengan keahliannya, misalnya sebagai sekretaris, hakim, dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan kestabilitasan politik dalam negara. Sebagai wazir, tindakan Nizam al-Mulk membangun madrasah adalah untuk dalam negara, untuk menguatkan jaringan dan kerangka kerja ulama dan umarok. 4 faktor tersebut menunjukkan bahwa munculnya madrasah sebagai fenomena sejarah berkaitan dengan banyak faktor. Tidak hanya sekedar faktor pendidikan dan agama dalam konteks madrasah nizamiyah tadi, khusus untuk konflik paham keagamaan, konflik politik, dan kebutuhan rekrutmen tenaga kerja untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintah yang ikut menjadi pendorong lahir dan berkembangnya pendidikan model madrasah. Yang kedua, ada kurikulum dan materi. Rencana pengajaran di madrasah nizamiyah itu tidak ditemui dengan tegas. Menurut Mahmud Yunus, rencana pengajarannya adalah ilmu-ilmu syariah saja, tidak ada ilmu-ilmu filsafat. Buktinya sebagai berikut. Yang pertama, ada para ahli sejarah, tidak seorang pun yang mengatakan bahwa antara mata pelajaran ada ilmu kedokteran, ilmu falak, dan ilmu pasti. Mereka hanya menyebutkan mata pelajaran nahwu, ilmu kalam, dan fikih. Yang kedua, ada guru-guru yang mengajar madrasah nizamiyah adalah ulama-ulama syariah. Yang ketiga, ada pendiri madrasah nizamiyah itu bukanlah orang yang membela ilmu filsafat dan bukan pula orang yang membantu pembebasan filsafat. Yang keempat, ada zaman berdirinya menindas filsafat serta orang-orang filsuf. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa madrasah nizamiyah itu tidak mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi, tetapi lebih fokus kepada ilmu agama, terutama dalam ilmu fikih. Mazhab fikih yang menonjol adalah fikih Syafi'i dan teknologi Asy'ari. Keduanya secara aktif dipelajari dan dialami. Bila dibanding dengan lembaga pendidikan di Baghdad sebelum Nizamiyah, yang mengajarkan seluruh ilmu pengetahuan hingga Abbasiyah muncul sebagai lembaga pendidikan yang ahli di berbagai macam sains dan teknologi. Maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa di madrasah nizamiyah tidak demikian? Untuk menjawab hal ini, dapat dikatakan bahwa mungkin ini suatu inovasi dari khalifah. Karena di madrasah nizamiyah itu, selain kepentingan politiknya dan menonjol juga tidak ditemukan dokumen yang konkret mengenai hal itu. Rencana anggarannya atau kurikulum di madrasah nizamiyah itu secara rinci menurut Muhammad Yunus adalah Al-Quran yang untuk membaca, menghafal dan menulis, sastra Arab, sejarah Nabi SAW, fikih, usul fikih, dan mantik memberatkan kepada mazhab Syafi'i dan sistem teknologi Asy'ariyah. Menghadapi pendapat yang berbeda, persepsi yang bisa diberikan adalah kemungkinan yang pertama ada Mahmud Yunus tidak menemukan dokumen tentang kurikulum pendidikan yang diajarkan di madrasah nizamiyah seperti yang dikatakan oleh Hamid Hasan di atas. Yang kedua, ada boleh jadi kurikulum di madrasah nizamiyah yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus mungkin sekitar Al-Ghazali, Al-Juwaini yang masih mengajar di sana. Madrasah nizamiyah di Baghdad berbeda dengan madrasah nizamiyah di Nasapur yang tidak mempunyai masjid. Sedangkan sket yang ditawarkan oleh Shalabi tentang Baghdad pada abad 713 Hijriah mengindikasikan adanya sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari madrasah nizamiyah. Namun demikian, madrasah tidak terlepas dari adanya sebuah masjid
dapat digunakan oleh mahasiswa untuk belajar di terasnya. Di sini yang ketiga ada tokoh-tokoh pendiri Madrasah Nizamiyah. Di sini ada nama-nama guru-guru yang memberikan pelajaran di Madrasah Nizamiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Abu Ishaq Al-Shirazi pada tahun 476 Hijriah atau 1308 Masehi. Ada Abu Nasr Al-Qasim Al-Alawi, ada Abu Abdullah At-Tabrari, At-Tabari, ada Abu Hamid Al-Ghazali, ada Radliyuddin Al-Qazwani, ada Al-Firuzabadi. Berdasarkan guru yang pertama di Madrasah Nizamiyah, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi pada mulanya menolak mengajar di Madrasah Nizamiyah karena beliau berjumpa dengan seorang yang berkata, "Mengapa Tuan mengajar di tempat yang dirampas?" Akhirnya keengganannya diganti oleh Abu Nasr Az-Zabak dan Abu Ishaq sendiri hanya mengajar sekitar 20 hari. Yang keempat ada pengaruh Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang keagamaan. Nizam al-Mulk sebagai penjabat pemerintah yang memiliki keadilan yang besar dalam pendirian dan penyebaran madrasah. Kedudukan dan kepentingannya dalam pemerintah merupakan suatu yang sangat menentukan. Dalam batas ini, madrasah merupakan kebijakan ideologi pendidik dan politik penguasa. Madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinan dilihat dari segi sosial keagamaan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor antara lain. Yang pertama, ada ajaran yang diberikan oleh Madrasah Nizamiyah adalah ajaran Sunni, sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu. Yang kedua ada Madrasah Nizamiyah ini diajar oleh para ulama yang terkemuka yang dikenal pada zaman tersebut. Yang ketiga ada madrasah ini memfokuskan pada ajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka. Kesimpulannya, dari pemaparan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa Madrasah Nizamiyah adalah madrasah terbesar pertama di dunia Islam. Nizamiyah adalah lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah yang dikelola oleh pemerintah pada masa Bani Saljuk. Madrasah Nizamiyah mempunyai manajemen yang bagus, dikelola dengan baik, seperti dapat dilihat dari segi pendanaan, gedung-gedung yang bagus dalam jumlah yang banyak, guru-guru yang digaji selama masa jabatannya, perpustakaan yang lengkap, asrama dan makan mahasiswanya, biaya sekolah gratis dan kurikulum ditetapkan oleh pemerintah Baghdad. Dan pemerintah yang diberikan di Madrasah Nizamiyah adalah diarahkan untuk mengembangkan mazhab Sunni dan melemahkan mazhab Syiah serta Mu'tazilah. Oleh karena itu, materinya lebih berorientasi pada ilmu keagamaan melalui 4 mazhab. Tetapi yang paling menonjol adalah mazhab Syafi'i. Pada lulusannya dipersiapkan untuk duduk di pemerintah Saljuk yang bermazhab Sunni. Baik, sampai di sini presentasi dari saya. Yang ingin bertanya silakan menghubungi moderator. Syukran. Mana moderator ini? Lanjut. Moderator siapa tadi?
Mahmul Aziz, mana Mahmul Aziz? Mahmul moderator Mahmul. Mana Mahmul Aziz ini? Hah? Apa Ustaz? Tadi agak apa Ustaz dia? Agak macet. Segera. Makalah kedua. Ya, karena makalah saudara Paujan sudah selesai, maka kita lanjut kepada makalah selanjutnya pada saudara Saiful Islami. Dipersilahkan untuk memaparkan dan mempresentasikan makalah yang telah Anda susun. Syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung saja ke pembahasan, yaitu sejarah berdirinya Madrasah Nizamiyah. Kata madrasah sendiri merupakan isim makan dari kata darosa yang berarti belajar. Jadi madrasah berarti tempat belajar siswa atau mahasiswa. Dalam sejarah pendidikan Islam, makna madrasah tersebut memegang peranan penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Penjelmaan istilah madrasah sendiri secara definitif baru muncul pada abad ke-11. Penjelmaan istilah madrasah merupakan transformasi dari masjid ke madrasah. Ada beberapa teori yang berkembang seputar proses transformasi tersebut, antara lain Georgi Makdisi menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan dari masjid ke madrasah secara tidak langsung melalui 3 tahap madrasah. Sedangkan menurut Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa transformasi masjid ke madrasah terjadi secara langsung karena disebabkan oleh konsekuensi logis dari semakin ramainya kegiatan yang dilaksanakan di masjid, yang tidak hanya kegiatan ibadah mahdoh, namun juga pendidikan, politik, dan sebagainya. Terkait dengan sejarah munculnya pertama sekali, para pengamat sejarah terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ali Al-Jumbati mengatakan sebelum abad ke-10 telah berdiri Madrasah Al-Baihaqiyah di kota Nisabur yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Baihaqi, wafat pada 414 Hijriah. Menurut Syalabi bahwa Nizam Al-Muluk adalah orang yang sangat berjasa kepada para sarjana Syafi'iyah dan para teolog Asy'ariyah untuk mengembalikan mereka ke Nisabur untuk melanjutkan karir ilmiahnya yang sebelumnya mengasingkan diri ke Hijaz. Pada pembahasan makalah ini akan menitik beratkan pada studi Madrasah Nizamiyah yang dianggap oleh kalangan sejarah sebagai madrasah pertama yang berdiri dalam artian bahwa Madrasah Nizamiyah merupakan pondasi sekaligus prototipe dari kelanjutan pendidikan Islam saat ini. Madrasah Nizamiyah seperti disebut di awal didirikan oleh Nizam Al-Muluk dengan nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ishaq At-Tusi. Pertama ini dinasti Saljuk pada masa Sultan Al-Arslan dan Sultan Malik Shah pada abad ke-5 atau abad ke-11 Masehi. Dan diresmikan pada tahun 456 Hijriah atau 1607 Masehi. Adapun latar belakang Madrasah Nizamiyah antara lain: 1. Latar belakang dirinya Madrasah Nizamiyah yang paling mendasar dan beberapa literatur sejarah peradaban Islam adalah adanya perseteruan antara kelompok Sunni dinasti Saljuk dengan kelompok Syiah dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Saljuk berkeyakinan bahwa ideologi harus dilawan dengan ideologi. Karenanya institusi madrasah merupakan alat atau senjata untuk melawan Syiah dengan menanamkan doktrin-doktrin Sunni. Menurut Mahmud Yunus, di antara motivasi pendirian bahwa madrasah di masa
pengaruh Turki, Saljuk, adalah untuk mengambil hati rakyat, mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memelihara kehidupan anak-anaknya di kemudian hari, memperkuat aliran keagamaan bagi sultan atau pembesar. Motif-motif ini terutama motif politik dan motif doktrin keagamaan tampak dominan pada Madrasah Nizamiyah. Keterangan yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut. Diakui bahwa penaklukan Bani Saljuk terhadap dinasti Buwayhi di Irak dan masuknya mereka ke kota Baghdad pada tanggal 25 Muharram 447 Hijriah merupakan kemenangan Ahlu Sunnah terhadap Syiah, penguasa Saljuk. Mereka merupakan pengikut fanatik Sunni, menginginkan akidah mereka tertanam kuat dan terkikisnya paham-paham Syiah. Hal itu akan dapat terrealisasikan dengan jalan penyebaran ilmu. Untuk itu mereka mendirikan madrasah. Yang kedua, di Madrasah Nizamiyah berikut ya, sejarah sederhana akan dibahas komponen-komponen pendidikan yang terdapat pada Madrasah Nizamiyah berikut. Tujuan pendidikan Madrasah Nizamiyah Baghdad. Menurut Abdul Majid Abdul Futuh dalam buku karyanya Abud Din Nata, tujuan pokok pendidikan Madrasah Nizamiyah pertama, mengkader calon-calon ulama yang menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syiah. Yang kedua, menyediakan guru-guru Sunni yang mencakup untuk mengajarkan mazhab-mazhab Sunni dan menyebarkannya ke tempat lain. Dan membentuk kelompok pekerja Sunni untuk memperpartisipasi dalam menjalankan pemerintah, memimpin kantornya khususnya di bidang peradilan dan manajemen. Yang B, kurikulum dan metode pengajaran Madrasah Nizamiyah Baghdad. Muhammad Yunus mengatakan bahwa kurikulum Madrasah Nizamiyah tidak diketahui dengan jelas, namun dapat disimpulkan bahwa materi-materi ilmu syariah diajarkan di sini, sedangkan ilmu hikmah, filsafat tidak diajarkan. Fakta-fakta yang mendukung pernyataan ini adalah, pertama, tidak ada seorang pun di antara ahli sejarah yang mengatakan bahwa di antara materi pelajaran terdapat ilmu-ilmu umum. Yang kedua, guru-guru yang mengajar di Madrasah Nizamiyah merupakan ulama-ulama syariah. Yang ketiga, pendiri madrasah ini bukanlah pembela filsafat. Dan terakhir, zaman berdirinya madrasah ini merupakan zaman penindasan ilmu filsafat dan para filosof. Yang C, tenaga pengajar dan pelajar Madrasah Nizamiyah Baghdad. Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan tingkat tinggi pula. Oleh karena itu, pemilihan guru-guru yang mengajarkan di madrasah ini sangat selektif. Ulama-ulama terkemuka pada waktu itu dan guru-guru besar yang masyhur dan mempunyai kompetensi di bidangnya yang dipilih untuk mengajar. Status guru-guru tersebut ditetapkan dengan pengangkatan oleh khalifah dan bertugas dalam masa tertentu. Menurut Muhammad Yunus dalam buku karya Syamsun Nizar, guru-guru yang memberikan pelajaran di Madrasah Nizamiyah antara lain Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi, Syekh Abu Nasar As-Sabak, Abu Abdillah At-Tabari, Abu Muhammad Ash-Shirazi, Abu Qasim Al-Alawi, At-Tibrizi, Al-Qazwini, Al-Fairuz Abdi, Imam Haramain Abdul Al-Ma'di Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali. Pendanaan dan sarana Madrasah Nizamiyah Baghdad. Sumber dana yang paling lazim bagi pembangunan madrasah adalah lembaga wakaf, sebuah cara tradisional dalam Islam untuk mendukung lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat umum. Dalam pembangunan madrasah, Wazir Nizam Al-Muluk menyediakan dana wakaf untuk membiayai para pengajar, imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama. Dengan dana itu, ia mendirikan madrasah-madrasah Nizamiyah di hampir seluruh wilayah kekuasaan Bani Saljuk saat itu. Mendirikan perpustakaan dengan lebih kurang 6.000 jilid buku lengkap dengan katalog-katalognya, serta para pengawai dan sistem yang memudahkan dalam hal aktivitas peminjaman buku. Yang B, pengaruh Madrasah Nizamiyah terhadap pendidikan Islam. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial keagamaan. Madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinannya. Dilihat dari segi sosial keagamaan, hal ini disebabkan oleh sebagai berikut.
ajaran yang diberikan di Madrasah Nizamiyah adalah ajaran Sunni sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu. Kemudian Madrasah Nizamiyah diajarkan oleh para ulama terkemuka, dan kemudian madrasah ini memfokuskan pada pelajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka. Kehadiran Madrasah Nizamiyah telah memberikan pengaruh yang besar pada masyarakat, baik bidang politik, ekonomi maupun sosial keagamaan. Dalam bidang ekonomi, madrasah ini telah menghasilkan lulusan yang siap menjadi pegawai pemerintah di bidang hukum dan administrasi. Pada sosial keagamaan, madrasah yang memfokuskan pada ajaran fikih dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya. Madrasah pada zaman Abbasiyah ini tampaknya ditangani langsung dan serius oleh pemerintah. Melalui lembaga madrasah muncullah kecintaan dan gairah pada intelektual Islam terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil berbagi ilmu agama dan sains yang mereka hasilkan. Mengingat gurunya adalah ulama besar yang termasyhur, salah satunya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, terkenal dengan asas mengajarnya, yaitu memperhatikan tingkat daya berpikir anak, menerangkan pelajaran dengan jelas, mengajarkan dari kontrik ke abstrak, dan mengajarkan ilmu pengetahuan secara beransur-ansur. Ada beberapa hal yang dapat diambil sejak berdirinya Madrasah Nizamiyah serta perkembangannya. Pertama, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dijadikan sebagai sarana atau wadah dalam menghidupkan mazhab Sunni dan paham teologi Asy'ariyah. Yang kedua, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam juga dijadikan sebagai tempat untuk pengembangan ilmu Islam seperti fikih, Al-Quran, tafsir hadis, ilmu hadis, nahwu, dan ilmu Islam lainnya. Madrasah sebagai institusi Yang ketiga, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dijadikan sebagai panjang tangan untuk memperhatikan kekuasaan dan pengumpulan pemikiran keagamaan. Yang keempat, Nizamul Al-Muluk dalam mengelola pendidikan baik sebagai pencetus ide pertama dirinya sekaligus sebagai bagian dari pemerintah saat itu selalu menunjukkan kesungguhannya. Hal ini tercermin dalam kesediaan menyisihkan waktunya untuk memantau secara langsung proses pendidikan dengan mengadakan kunjungan ke madrasah-madrasah Nizamiyah di berbagai kota. Yang kelima, Madrasah Nizamiyah sebagai institusi pendidikan Islam mengajarkan Al-Quran, membaca, menghafal dan menulis sastra Arab dan sejarah Rasulullah SAW, dan berhitung serta menitik beratkan pada mazhab Syafi'i dan teologi Asy'ariyah. Yang keenam, status para pengajar ditentukan pengangkatannya oleh pemerintah. Yang ketujuh, keterlibatan pemerintah tidak hanya sebatas perhatiannya saja, namun juga telah menyediakan alokasi dana yang cukup besar untuk keperluan fisik dan non-fisik. Yang terakhir adalah proses pendirian Madrasah Nizamiyah telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, pemerintah, ulama, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Madrasah Nizamiyah merupakan kemauan dan keinginan bersama, bukan sepihak. Di samping itu juga ia bisa dijadikan sebagai cermin dalam mencerminkan gambaran dan kondisi masyarakat saat itu. Kesimpulannya, menurut Mahmud Yunus, di antara motivasi pendirian banyak madrasah di masa pengaruh Turki atau Bani Saljuk adalah untuk mengambil hati rakyat, mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, melihara kehidupan anak-anak di kemudian hari, memperkuat aliran keagamaan bagi sultan ataupun besar. Motif-motif ini, terutama motif politik dan motif doktrin keagamaan, tampak dominan pada Madrasah Nizamiyah. Keterangan yang mendukung hal tersebut ada sebagai berikut. Diakui bahwa penaklukan Bani Saljuk terhadap dinasti Buwayhi di Irak dan masuknya mereka ke kota Baghdad pada tanggal 25 Muharram 447 Hijriah merupakan kemenangan Ahlus Sunnah terhadap Syiah. Penguasa Saljuk, mereka merupakan pengikut fanatik Sunni, menginginkan akidah mereka tertanam kuat dan terkikisnya paham Syiah. Hal itu akan dapat direalisasikan dengan jalan penyebaran ilmu. Untuk itu mereka mendirikan madrasah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut Ustaz, makalah selanjutnya apa si tanya jawab aja? Jadi pertanyaan ada 3 penanya, sampaikan 3 penanya. Setelah itu sambil menunggu jawabannya kita lanjut ke makalah selanjutnya. Jadi sekarang pertanyaan dulu. Jadi Ustaz, belum ada yang mau pertanyaan Ustaz. Belum ada yang menanya Ustaz. Coba dulu tanya. Sekarang sesi pertanyaan gitu. Baiklah. Karena makalah saudara Saiful Islam tadi sudah selesai, maka untuk menunggu makalah selanjutnya, kita membuka sesi tanya jawab. Persilahkan kepada tiga orang pertama. Tunggu 5 menit, 3 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, tunjuk orangnya. Oh, 6 Ustaz. Bisa gitu ya? Sekarang moderator tunjuk siapa yang bertanya. Tunjuk orangnya. Tunggu Ustaz, ada yang masuk Ustaz. Satu orang Ustaz yang bertanya Ustaz. Ya, silakan. Baiklah, masuk pertanyaan kepada saudara Saiful Islami dari saudara Azli. Coba jelaskan apa itu mengajarkan konkret ke abstrak beserta contohnya. Ini termaktub di makalah antum halaman 5 kepada saudara Saiful dari saudara Azli. Saya ulangi. Coba jelaskan apa itu mengajarkan konkret ke abstrak beserta contohnya. Ini ada di makalah antum halaman 5. Silahkan kepada saudara Saiful Islam untuk menjawab. Tunggu bentar ya, tunggu. Oh diam, apa cerita ini? Kenapa diam? Mahmul Aziz tadi katanya. Ya. Mahmul Aziz.
Ustadz, Apa kegiatan sekarang? tadi Diam. masuk pertanyaan tadi Ustadz kepada Saiful Ustadz, tapi lagi nyari jawaban dia Ustadz. Mana Saiful Islami? Saiful Islami mana? Kalau enggak Ustadz, sepanjang nunggu Saiful nyari jawaban, masuk lagi pertanyaan kepada saudara Paujan. Ya, langsung. Apa metode yang digunakan Madrasah Nizamiyah dan apa kelebihannya dalam kegiatan belajar mengajar? Ulang sekali lagi. Apa metode yang digunakan Madrasah Nizamiyah dan apa kelebihannya dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, masuk ke makalah apa? Pertanyaan selanjutnya. Baru 2 Ustaz. Baru itu yang masuk tadi Ustaz. Ya udah langsung ke pemakalah apa? Judul selanjutnya. M. Ajli Atabus Salam. Ya, karena saudara kita makalah sebelumnya masih mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi, maka kita lanjutkan makalah kita ke kelompok selanjutnya, yakni pada saudara Muhammad Azali Atabus Salam Sinaga dipersilahkan untuk memaparkan materinya atau makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja mulai anak mempresentasikan makalahnya yang berjudul Pendidikan Indonesia, Pertumbuhan dan Perkembangannya. Masuk Islam di Indonesia menyebabkan bangsa-bangsa di Tengah dan Timur, yaitu faktor letak geografis yang strategis. Indonesia berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok, melalui lautan dan jalan menuju benua Amerika dan Australia. 2. Faktor kesuburan tanah yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Oleh karena itulah, maka tidak mengherankan jika masuknya Islam di Indonesia itu terjadi tidak terlalu jauh dari zaman kelahirannya. Menurut dalam sebuah seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Menurut sumber bukti yang terbaru, Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 atau 1 Hijriah, dibawa oleh pedagang dan mubalik dari negeri Arab. 2. Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai barat Pulau Sumatera, yaitu di daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama ialah di Pasir. 3. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan proses itu berjalan secara damai. 4. Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Karakter tersebut dapat dibuktikan pada perlawanan rakyat melawan penjajahan bangsa asing dan daya tahannya mempertahankan karakter tersebut selama dalam zaman penjajahan Barat dalam waktu 350 tahun. B. Berbagai kebijaksanaan pemerintahan Belanda dan Jepang dalam bidang pendidikan Islam. 1. Kebijakan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda. Sejak zaman VOC atau Belanda swasta,
Kedatangan mereka ke Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik, dan agama. Dalam hak Troy POC terdapat suatu pasal yang berbunyi badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila boleh berperang, dan harus memperhatikan perbaikan keagamaan Kristen dan mendirikan sekolah. Dengan mendirikan sekolah, ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintahan. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan menjadi satu. Gubernur Van den Kepelin pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintahan Belanda. Pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren, masjid, musola, dan lain sebagainya dianggap tidak membantu pemerintahan Belanda. Para santri pondok masih dianggap buta huruf Latin. Jadi jelas bahwa madrasah pesantren dianggap tidak berguna dan tingkat sekolah pribumi adalah rendah, sehingga disebut sekolah desa dan dimaksudkan untuk menandingi madrasah pesantren atau pengajian yang ada di desa itu. Politik pemerintahan Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas Islam didasari oleh rasa ketakutan dan rasa kolonialisme. 2. Kebijaksanaan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1902, menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian terus memasuki daerah-daerah lain di Indonesia, dan dalam tempo yang sangat singkat telah menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Tidak lama setelah itu, Jepang mengadakan perubahan di bidang pendidikan, di antaranya menghapus dualisme pengajaran. Dengan begitu, habislah riwayat pengajaran Belanda yang dualistis membedakan antara pengajaran Barat dan Bumi Putra. Dengan penghapusan dualisme pendidikan bertujuan untuk mengambil hati rakyat Indonesia, dan pemerintahan Jepang berdalih bahwa pendidikan itu tidak ada perbedaannya antara golongan satu dengan golongan lainnya. Padahal sebenarnya Jepang mempunyai semboyan Asia untuk bangsa Asia. Jepang menguasai bangsa Indonesia yang kaya akan sumber bahan mentah. Hal itu sangat berguna untuk sarana yang perlu dibina dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan Jepang. Pendidikan pada zaman Jepang disebut dengan Haku Ichiu, yakni mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu, sebagai pelajar setiap hari, terutama pada pagi hari harus mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Padahal secara realitanya pada zaman Jepang banyak perbedaan dibandingkan dengan penjajahan Belanda. C. Berbagai kebijakan pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang pendidikan Islam. Pada tanggal 17 bulan Agustus 1945 Indonesia merdeka. Tapi musuh-musuh Indonesia tidak diam, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan Oktober 1945, para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda atau sekutu. Ada penjihad yang terkategori sebagai syuhada perang. Isi fatwa tersebut adalah: 1. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. 2. Pemerintahan Republik Indonesia adalah satu-satunya pemerintahan yang sah dan wajib dibela dan diselamatkan. 3. Musuh-musuh Republik Indonesia Belanda sekutu. Bagi yang udah ajan di daerahnya bisa sholat langsung. Pada saat lanjut saat
pemerintah Republik Indonesia adalah satu yang dibela dan diselamatkan musuh-musuh Republik Indonesia. Belanda tersebut menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka. 4. Kewajiban tersebut di atas adalah jihad kita. Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintahan pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan tertib yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 SR atau sekolah rakyat yang sama dengan sekolah dasar sampai kelas 6. Pada masa itu keamanan Indonesia belum mantap sehingga SKB dua menteri di atas belum dapat berjalan dengan sendirinya. Daerah-daerah di luar Jawa itu masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas 1 SD atau SR atau sekolah rakyat. Pemerintahan membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen PNK dan Profesor Dr. Andus Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan Menteri Pengajaran Agama yang diberikan di sekolah umum. Dari kesimpulannya, menurut sumber yang terbaru, Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, dibawa oleh pedagang dan mubalik dari negeri Arab. Daerah yang pertama kali dimasuki ialah pantai barat Pulau Sumatera, yaitu di daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Pansyuri. Adapun kerajaan yang pertama ialah di Pasir. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan proses itu berjalan secara damai. Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Karakter tersebut dapat dibuktikan pada perlawanan rakyat melawan penjajah bangsa asing dan daya tahannya mempertahankan karakter tersebut selama dalam zaman penjajahan Barat dalam waktu 350 tahun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana moderator ini? Lanjut. Jadi tadi itu ada dua pertanyaan, dua penanya. Silakan dijawab oleh pemakalah yang pertama tadi. Saiful. Sholat. Saya akan menjawab. Silakan kepada saudara Saiful Islami untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Azli tadi.
yaitu media pengajaran abstrak adalah media yang lebih menonjolkan atau menekankan pada nilai-nilai moral, estetika, dan media abstrak tersebut tidak berwujud benda yang tampak, kan tetapi peranannya dalam pembelajaran sangat penting. Maka kan jadi proses pelajarannya tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai hasil belajar yang optimal, fleksibel, pengalaman yang kuat bagi peserta didik, dan bermakna, karena pada dasarnya manusia terdiri dari unsur jasad dan rohani. Jasmani identik dengan kebutuhan media konkret, sedangkan rohani identik dengan media abstrak. Contohnya tersebut seperti hukuman. Guru hendaknya memberikan hukuman kepada siswa, yaitu hukuman yang mendidik. Benar dan salahnya adalah hal yang wajar. Ya, ini merupakan hukuman alam. Manusia diberi batas pemisah antara berbuat baik dan buruk. Maka disinilah hukuman menjadi media pengajaran berupa mencegah perbuatan yang telah dilarangnya. Demikian. Bagaimana Saudara Azli? Apakah jawaban dari Saudara Saiful cukup meyakinkan Anda? Insya Allah. Ya, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada Saudara Paujan, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Saudara Arif. Apa metode yang digunakan Madrasah Nizamiyah dan apa kelebihannya dalam kegiatan belajar mengajar? Di sini terdapat dikatakan oleh Mahmud Yunus bahwa kurikulum Madrasah Nizamiyah tidak diketahui dengan jelas. Namun dapat disimpulkan bahwa materi-materi ilmu syariah itu diajarkan di Madrasah Nizamiyah tersebut. Dan metodenya ialah dengan cara para guru berdiri di depan kelas menyajikan materi-materi kuliah yang bisa disebut dengan ceramah atau talqin, sementara para siswa mendengarkan dan disediakan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau munakosyah antara guru dan para siswa yang mengenai materi yang disajikan dalam suasana semangat keilmuan yang tinggi, atau dengan bisa disebut dengan dalam kondisi semangat. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada Saudara Paujan yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Arif. Ya, Saudara Arif, apakah jawabannya sudah mengena atau sudah memuaskan Anda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan untuk makalah Azli. Apa terakhir, Ustaz? Ya, lanjutkan. Yang satu lagi, satu penanya saja. Ya, kepada saudara-saudara sekalian, bagi yang ingin bertanya tentang makalah Saudara Azli yang tadi, silahkan ditanyakan. Ya, kita kasih waktu selama kisaran 5 menit. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kita akan serahkan kepada Ustadz. Ya, kita tunggu selama 5 menit. Jadi begini, saya ambil alih aja moderator kepada siapa moderator ini, Mahmud Aziz.
Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada para pemakalah. Alhamdulillah pemakalah pada hari ini itu ada 3 orang. Yang pertama itu Fauzian Al-Fajri, Saiful Islami yang judul ke-11. Dan yang ketiga, yang terakhir Muhammad Adli Atabus Salam itu judul ke-12. Jadi untuk pertemuan ke-13 dan ke-14 nanti itu ada Ahmad Najrian, Muhammad Made Prasetya, Faisal Ardian Saragi, Muhammad Ibnu Alwi, Ahmad Yadid Tahir. Ini pemakalah judul ke-13 dan pertemuan ke-13. Adapun pertemuan ke-14-nya itu Zakaria Maulana, Bagas Restu, Salman Al-Farisi. Itu yang ada di daftar. Akan tetapi di daftar ini masih ada beberapa orang yang belum masuk daftar. Jika ingin masuk ke daftar ini, maka segera dilaporkan ke komisaris. Jika tidak mau melaporkannya, tidak ada masalah juga. Intinya antum yang tidak presentasi kita anggap nanti tidak ada dapat nilai masalah presentasi nantinya. Makanya harapannya masuk saja. Terus selanjutnya bagaimana tugas apa? Tugas semester udah dikerjain? Udah apa nih? Kalau Ustaz. Ya, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau tidak ada pertanyaan biar kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, tadi ada pertanyaan, apakah ada kurikulum tentang madrasah nizamiyah? Terus pemakalah saya dengar itu menjawab itu ya, secara pasti tidak ada katanya. Betul itu? Bukannya tidak ada, belum diketahui. Belum diketahui. Jadi begini ya ikhwan, setiap lembaga itu apapun dia lembaganya dan apapun yang diajarkannya, kalau kurikulum itu pasti ada. Karena kalau tidak ada kurikulum itu, ya berarti apa yang diajarkannya kan gitu dia. Jadi kurikulum itu adalah suatu mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan kepada peserta didik. Itu pasti ada begitu. Terus saya harapkan kepada antum semuanya untuk menonton rekaman nantinya. Jadi saya kirim nanti linknya itu, silahkan ditonton dan silahkan diulangi. Jika ketika rekaman itu bagus menurut antum dengan bahasa yang antum lontarkan itu, maka lanjutkan, konsistenkan. Akan tetapi ketika bahasa yang antum lontarkan ketika perkuliahan ini tidak bagus, maka jangan lagi dibudayakan begitu. Karena kalau kita lihat kalau berbicara ketika perkuliahan dengan dosen itu bukan bahasa kawan kita. Bukan bahasa kawan, sesuka kita berbahasa begitu, bukan. Jadi bedakanlah berbahasa atau berbicara dengan kawan pribadi, kawan sendiri. Kalau seandainya sama dosen, sama yang lain siapapun itu, harus kita jaga etika kita. Ini bisa dipahami ya ikhwan. Makanya alhamdulillah kita di setiap perkuliahan kita ini ada rekamannya dan itu saya kirim. Dan itu ada kita lihat di situ. Kalau antum dengarkan rekamannya itu bahasa apa itu? Coy atau apa lagi? Itu bahasa-bahasa pasaran itu. Kalau bisa kita formal aja dulu. Nanti kalau ketika sudah di luar itu bahasa itu tidak masalah. Ya. Itu masalah adab. Makanya seringlah antum belajar tentang masalah adab. Adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada orang tua, adab kepada siapa saja yang mau kita hormati. Bukan sesuka kita. Intinya jika antum ingin dihormati orang, maka hormatilah orang lain. Jika antum tidak mau dihormati, ya jangan menghormati orang. Kan gitu aja. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.